Dan apa yang dia minta akan kuperkenankan. Dan apa yang dia lindungkan akan kujauhkan. Ya, dari apa yang dia minta perlindungan itu. Itu dia. Apa? Kenapa dibilang sunat sini? Gak wajib. Yang wajib udah dimaklumi. Masa rajin sunat wajib tinggal? Nggak mungkin. Jadi maftaratu alayya. Itu hadis potongannya ya. Siapa yang sudah mengerjakan apa yang kufardukan lalu ditambah dengan yang nawafil. Akulah menjadi pendengarannya, akulah menjadi penglihatannya, akulah menjadi tangannya ketika beraktivitas. Ada orang kira-kira kalau Allah sudah menunjuki matanya nengok yang macam-macam, Bu. Kalau dulu kan ada back kamera kan? Atau dicoba. Dicoba. Ini berarti apa? Bunyinya tantan apa dit-dit? Dulu banyak, sekarang kan enggak. BK-nya cepat keluar kan? Jadi udah terhindar dari fitnah. Itu beli ini beli itu. Kalau mata kita ditunjuki Allah, nggak sempat bahas-bahas seperti itu. Maka setelah yang fardu-fardu yuk ngamalin yang sunat. Maka rajin berjamaah kita itu ngelatih apa? Yang sunat-sunat. Kalau di rumah nggak jamin qobliyah ba'diyah. Ayo, siapa yang jamin? Qobliyah ba'diyahnya dikerjakan. Cuman Bu. Tapi kalau di musola, kalau di masjid, insya Allah, walaupun sogan, jadilah ya daripada tidak terduduk saja kawan tuh. Ya, kenapa? Aku karena manusia. Kan itu mula-mula. Ya, semua apapun kebaikan perlu latihan. Terutama menghadapi rasa pelit. Mau itu perlu latihan. Makanya ada bunyi gini. Allah senang kepada orang bodoh atau orang jahil yang pemurah dibanding orang alim yang pelit. Itu ada ungkapan seperti itu. Kenapa? Karena sangat dicela pelit itu. Dan lain-lain lah. Hasad, ria apa. Itu perlu latihan semuanya. Bukan kita menghalalkan ria, bukan. Tapi itu perlu apa? Dipaksa. Biar. Paksa itu. Lama-lama biasa. Hilang rianya kan? Jangan takut ria, awak nggak beramal. Tambah parah. Hati-hati. Jebakan setan tuh ngeri. Kalau jebakan Batman alam. Ya. Tadi apa? Iblis tadi. Buku iblis. Rahasia iblis. Mengetahui rahasia iblis. Hebat juga itu. Jangan-jangan awak udah tahu rahasia iblis, awak jadi induknya pula. Ya, takut gitu ya. Itu. Jadi udah yang fardu, kerjakan yang sunat. Itu nanti kita lebih dekat kepada Allah. Dan kadang dalam sholat sunat itu bisa lebih dekat, bisa lebih terasa ya dekat dengan Allah dibanding sholat wajib. Kenapa? Sholat wajib itu setannya gede-gede. Ya kan Bu? Betul-betul Allahu Akbar sengaja sholat pada zuhur. Lillahi ta'ala. Gundang-gulundung. Kemana lah jemburanku? Ya kan? Nah, sholat sunat enggak masuk kayak gitu. Lebih nikmat kadang. Makanya sunat itu menempel. Tapi kadang dia bisa lebih mendekatkan. Dari segi apa? Setannya kecil-kecil. Iya, cilik-cilik. Cilik-cilik, licik-licik pula itu. Na'udzubillah. Dan tuntutkan oleh kamu akan keridhoanku. Cari keridhoanku kata Allah. Dengan ridho ya segala miskin. Apa? Cari keridhaan Allah dengan ridho segala miskin. Kasih orang miskin itu keridhaan. Orang ridho itu karena dibagi, diberi, dikasih. Ya. Rajin ngasih, rajin beri. Insya Allah musuh pun tunduk. Ya kan lah. Ya. Jadi Rasulullah itu disegani
kawan dan lawan karena itu. Ya. Jadi siapapun kasih. Ya. Dulu kami ngaji sama almarhum Dr. Lahmuddin. Ya. Kalau kau ingin nundukkan orang, kasih dia. Nah itu. Tapi apa? Nundukkan hatinya. Supaya apa? Jinak bisa diajak ke Allah. Itu maksudnya. Bukan cari dukungan. Bu, ada namanya politik semangkok bakso. Ini kan? Nah, disawer. Ada kapak. Tadi. Itu anggap sedekah. Ambil duitnya, jangan cocok orangnya gitu. Jangan cocok calonnya. Diperbaungan apa udah masuk sini tadi? Ada kayak gitu terbaca. Ya, tapi kadang begitulah. Mana yang nampak berjasa itulah dia. Makanya nggak pernah lurus yang menang itu orang lurus. Ya kan? Orang bengkok juga yang menang. Karena sawerannya hebat. Nah, cemana lagi tadi? Yang ngaji ini biar yang lurus naik. Kan gitu ya? Tengoklah. Kawan kita terbunuh 6 orang tuh. Mudah-mudahan luruslah DPR tuh. Komisi 3 ya. Mudah-mudahan. TVF-nya pun nanti lurus. Nah, kita doa untuk itu juga. Ya Allah tunjukkan. Ya, bersihkan hati orang yang cari fakta itu. Iya, begitu. Jangan diam kita. Ya, panjatkan doa-doa itu. Apa? Nanti kita jadi saksi. Kalian ngaku umatku, tapi cucuku dihina, dinakan, dipersekusi, dizolimi, kalian diam aja. Kalian berdiri nyambut tolak al-badru alaina, ya, tapi ada cucuku yang terzolimi, kalian diam aja. Nah, nanti kalau dituntut begitu sama Rasulullah gimana? Ayo, kita tunjukkan juga. Ya Allah, aku juga berperan, paling tidak aku doakan. Ya, cucu dari Rasulmu itu yang dizolimi, aku gak tinggal diam, aku partisipasi juga ya Allah. Begitu paling tidak. Jadi cari ridho dari orang miskin. Apa? Berbagi. Diberi, dikasih. Dan gemarkan olehmu kepada rahmatku dengan kamu duduk serta segala ulama. Ya, jalisil ulama, bersekedudukanlah kalian dengan ulama. Apa? Rajin-rajin mengaji, Bu. Ya, ada majelis salat ikut, walau ngantuk-ngantuk, biarlah. Daripada melotot awak melek di depan TV, di depan HP. Saya nggak apa-apa. Kalau ngaji sambil ngantuk nggak apa-apa. Saya maklumi aja lah. Apalagi ini hari Ahad malam Senin. Tadi banyak undangan 3 tempat, ya. Cemana tak dimakan sayang, ya. Di sana nampak bakso, sini nampak mie rebus, sana sate padang, semua nak dirasain. Sampai ke pengajian penuh, matau pun penuh. Nah, talalok, ya. Atau orang Padang, talalok, telelap. Nggak apa-apa. Jadi ada orang-orang tua kadang atau apa? Alamualim, bahayanya saya ngaji. Boleh selonjor? Boleh. Ya. Jadi umat tuh jangan dicerewetin kali. Jangan dijudesin kali. Nanti nggak laku ini dakwah. Ya. Tapi alhamdulillah, omak-omak sini budiman. Tak ada yang bercerita. Tak ada saingan saya. Alhamdulillah. Itulah yang paling menyenangkan hati saya. Lebih baiklah talalok. Talalap tuh daripada ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik ini. Ya, itu. Jadi memang kalau disurvei, Ustadz, dari sekian banyak yang membuat hati Ustadz gundah gulana, risau, 1, 2, 3, 4. Insya Allah sepakat nomor 1. Ada yang nyaingi Ustadz. Itu dalam majelis. Itu paling menyakitkan. Ya. Jangan yuk. Ini Ustadznya muda masih payah ini. Ngajinya tasawuf. Tapi kalau udah marah bisa tersuap. Ya, itu tersuap sama setan. Na'udzubillah.
Jadi apa? Cari rahmat, gemar nyari rahmatku kata Allah. Apa? Sering-sering duduk di pengajian. Maka bahasanya rahmatku itu tiada mencari akan mereka itu mencerai. Tapi enak mencari itu kayak gitu kan. Mencerai, ya. Tapi secara lahiriah itu paling enak dibaca mencari, padahal mencerai, ya. Jadi apa? Maka bahasanya rahmatku itu tiada mencerai, tidak bercerai, tidak terpisah akan mereka itu sekejap mata jua pun. Nah, makanya daging ulama itu beracun. Kenapa ulama-ulama itu dalam terus ya pengawasan Allah, dipantau oleh Allah, apalagi dia waliullah, kan gitu ya, waliullah, orang yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Waliullah, orang yang urusannya selalu diopeni atau langsung ya Allah yang turun tangan. Itulah waliullah. Jadi syarat jadi waliullah itu apa? Nerimo, ya nerima, ridho, nggak usah banyak cakap. Itu syarat paling utama. Udah, apa yang dibikin Allah terserah Allah. Dia hamba, siap. Mau diapakan sama yang punya, terserah. Dia tetap lurus, tegak, mantap di tempat kehambaannya. Hamba itu nerima. Hamba hanya berusaha, hasil serahkan sama sang penentu Allah. Berapa? Kita paskan di haltenya ya di stasiunnya. Hai anak Adam, dengar olehmu barang yang kukata dengan sebenarnya. Bahasanya barang siapa takabur ia atas segala orang miskin, niscaya aku himpunkan akan dia pada hari kiamat atas rupa semut yang kecil. Na'udzubillah. Jangan mentang-mentang. Ya, betul tuh orang miskin secara lahiriah mungkin kayak hina. Adanya nggak menambah bilangan, tiadanya nggak mengurangi. Itu kan ibaratnya kan kira-kira begitu ya. Kayak nggak dianggap, jangan dikecilkan. Kenapa? Karena kau diberi rezeki sebab mereka. Coba ada orang kaya, ada majikan, ada tuan, ada toke, nggak ada yang kerja, karena nggak ada yang miskin, bisa kapok dia sendirian ngurus kan? Dengan sebab orang miskin kau diberi rezeki oleh Allah. Jadi jangan diremehkan. Mungkin juga doa-doa mereka, ya Allah, kayakan ya Zat, ya Allah, supaya aku terus kerja sama dia. Kita didoakannya, Masya Allah. Oh udah miskin, brengsek, udah biarin dia dengan Allah. Ya kita doakan aja supaya jadi taat kan bagus. Jangan diejek, jangan dihina, jangan dijauhkan dari Allah. Dan barang siapa merendahkan diri bagi orang yang alim, tawadhu sama orang alim, khidmah dia, niscaya aku angkatkan akan dia di dalam dunia dan dalam akhirat. Ya, nah jadi itu ya. Jadi ya ada orang alim ya kita khidmah saja. Ya, jangan sombong, jangan. Karena ini dijamin nih oleh Allah. Ya, apa kalau kita khidmah dengan orang alim, derajat kita akan diangkat dunia dan akhirat. Tes, ya tes saja. Ya, coba siapa? Dan gitu ya. Dulu itu ada di Jawa itu Kiai Imron. Saya pernah ngaji. Ya itu Masya Allah. Ya, apalagi di sana itu. Wah. Abdi dalam. Kiai itu bahkan ada cerita, ada spesial tukang bawa tampungan. Tampungan apa? Kalau kiai meludah. Ada yang spesial bawa itu. Udah ada tukang nampung. Itu coba. Halawah. Nah, udahlah di Medan nih, mohon maaf ya. Kalau saya bilang, kalian gak usah pala kali, saya bilang.
Nah, kalian tuh misalnya dari hadapan saya mundur, nggak pala kayak gitu saya bilang, ya. Terus lewat depan rumah saya matiin, nggak pala kali. Daripada aku cakap tak kalian hargai, ya. Jadi apa? Ya cakap guru, cakap kiai, cakap ustadz tuh, ya mungkin itu firman Allah yang disampaikan, hadis Nabi itu lebih dihargain, ya, dibanding pribadi. Ya, dan Nabi ada sikap-sikap yang Nabi itu nggak mau. Artinya apa? Nabi pernah belanja di pasar, sini ya Rasul, ku bawa. Enggak, kata Nabi. Sahibus syai' ahaqqu ayyahmilahu. Orang yang punya sesuatu itu lebih berhak dia mikulnya, dia bawanya. Nggak mau Nabi dibantu pada waktu itu. Ya, artinya apa? Nabi menunjukkan nggak mengkek. Maka kita Syainuruddin, kadang kiai, ustadz ini apa? Dibuat malas sama jamaahnya. Nanti mau buka pintu mobil udah dibukakan. Apa ya kan? Kalau saya memang enggak. Saya ya enggak palah mesti gitu-gitu kali sih. Kalau sama saya ya lebih enak ya biasa aja. Orang kalau kata Gus Subah itu Mbah Mun tuh gojlok-gojlokan istilahnya. Ya seluruhan sama santrinya biasa. Gitu ya. Artinya jangan ya oke, murid jamaah oke, khidmah. Tapi si kiai itu nggak boleh atau si ustadz mualim itu nggak boleh. Ya dia harus digituin sih. Jangan begitu. Ya. Maka saya pernah sedih, adalah gitu ya. Dai muda itu memfadilkan dirinya. Saya nggak suka sekali itu. Ya. Maka saya bikin status. Ada status, kalau ulama dulu gelarnya apa, misalnya Pak Lebay kan gitu ya. Ini gitu ya. Enggak digelar ini. Iyalah, kalau kita ini lebih bagus menggelari ya, cuman enggak al-hakir, al-fakir tuh biasanya gitu ya. Nah, saya bilang al-dekil gitu ya, al-mecicil gitu. Nah itulah kalau bahasa apanya ya, lebih baik gitu daripada memfadilahkan dirinya. Jangan. Naudzubillah. Ya, nanti tertipu, maghrur. Ya, orang ulama aja dalam karangannya tengok, hamba Allah yang fakir lagi dhaif, yang banyak dosa. Enggak ada al-fadil, al-mukarram, al-marhum. Jangan. Ya, naudzubillah. Naudzubillah ya. Kita suruh beradab oke. Tapi yang sahib, yang punya ilmu, yang punya gelar ini jangan dia terfitnah dengan khidmah orang gitu ya. Jangan. Itu juga cobaan ya sebenarnya bagi si alim tadi ya. Nah, ini kan fadilah untuk kita yang awam. Kalau ada orang alim ya, kita hormati mereka, kita junjung kehormatannya karena ilmunya, apalagi juga karena amalnya. Allah jamin akan diangkat derajat kita dunia dan akhirat. Dan barang siapa mendatangi ia bagi membukakan akan satu aib bagi orang Islam. Ini yang payah nih, payah. Ya, ini penyakit lebih hebat daripada virus corona. Ya. Ini payah, kena orang alim, kena orang awam juga kena. Gimana ya? Ya banyak tobat lah kita ya. Dan barang siapa mendatangi mendatang ia bagi membukakan akan satu aib bagi orang yang Islam, niscaya membukakan oleh Allah Ta'ala akan aibnya 70 kali aib. Na'udzubillah. Ini kan enak ya, renyah bu ya. Renyah, gurih. Ya, kalau kita ceritakan aib orang lain enak kali. Kalau sana permisalan saya rujak simpang jodoh. Itu enak, terkenal kan? Kalah itu. Satu bungkus rujak dimakan oleh 2 orang, nggak sampai 1 jam habis. Tapi kalau aib orang kita ceritakan, kadang nggak cukup 1 sampai 2 jam, berlanjut sampai besok hari kadang. Cemana Kak? Cerita yang semalam itu. Oh begini. Perkembangannya cemana? Padahal itu aib
orang. Ya. Dan itu Masya Allah. Renyah sekali. Nikmat. Padahal itu azab. Na'udzubillah. Nah ini kan nampar kali ya. Siapapun yang ngomong ya ditampar, yang dengarkan ditampar, yang tua ditampar, yang muda ditampar. Dan negara kita sekarang ini membiarkan itu terjadi. Ya, seharusnya apa? Oh, ini udah mencibir, mencaci, spam. Seharusnya negara hadir membatasi rakyatnya supaya jangan saling mencela. Ya, itu terjadi di mana-mana. Ya, sedih, harus sedih. Ya. Dan barang siapa menghina ia akan orang yang papa, maka sungguhnya menzohir ia akan daku dengan perang. Jadi tadi jangan hinakan orang miskin. Ini sangat miskin. Jangan dihina, jangan dilecehkan. Berarti dia menampakkan peperangan kepadaku, kata Allah. Dan barang siapa percaya ia akan daku, niscaya berjabat tangan akan dia oleh malaikat di dalam dunia pada batin, dan di dalam akhirat itu pada zahir. Apa kita nggak percaya sama Allah? Percaya kan? Nah, cuman percayanya bagaimana? Ya, percaya yang betul-betul sampai tadi. Apapun kita ditentukan oleh Allah, kita sanggup nerimo, ridho. Nanti di dunia malaikat tuh menyalami kita menjabat tangani secara batin. Malaikat selalu menghibur. Nggak usah takut, nggak usah gentar. Ya, nggak usah panik. Kenapa? Selalu datang ilham dari malaikat. Karena kita berserah sama Allah. Allah nurunkan pasukannya. Nah, mungkin itulah ya sekelas Habib itu begitu. Nggak ada takutnya, enggak. Ya, siap. Kan gitu ya. Nah, lalu di akhirat nanti pada zahir langsung bisa nanti bersalaman dengan malaikat, insya Allah. Oke, sampai sini dulu. Akan datang pengajaran yang ke-13.